hanya survei karakter dengan Iya. nanti mungkin Iya, sudah saya bisa sudah dimulai. siapkan anunya juga, Pak. Nah, sudah 40-an, sudah bisa dimulai. Ya. Ya, sudah bisa mungkin karena sudah standby juga rekamannya. Oke. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di materi yang ke-8 dalam kegiatan workshop maraton PGRI Kota Parepare. Sangat bersyukur kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Sudah hampir sebulan Bapak Ibu kita bergabung di kegiatan ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ketua PGRI Kota Parepare yang telah memberikan wadah untuk meningkatkan kompetensi guru-guru yang ada di Kota Parepare, khususnya dan juga guru-guru yang ada di luar Kota Parepare. Nah, hari ini kita akan belajar tentang asesmen kompetensi minimum yang akan dibawakan oleh Bapak Musakir. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang siapa beliau, saya akan membacakan CV dari beliau. Bapak Musakir Damir, SPD MPD, lahir di Parepare pada tanggal 30 Desember 1983. Oh, ternyata masih muda sekali ini Pak Musakir ya. Beliau mengajar di SMA Negeri 5 Parepare, jurusan Bahasa Indonesia. Menyelesaikan pendidikan pada tahun 2014. Masa kerja 12 tahun. Organisasi yang digeluti oleh beliau aktif sebagai sekretaris PGRI Ranting SMA 5 Parepare pada tahun 2015-2020. Selanjutnya sebagai sekretaris MGMP Bahasa Indonesia SMA Kota Parepare 2014-2017. Selanjutnya sebagai koordinator pengawas KPRI SMA Negeri 5 Parepare 2017 sampai dengan sekarang. Adapun prestasi yang beliau raih, wah ada beberapa prestasi nih. Yang pertama sebagai finalis OGN Bahasa Indonesia tingkat nasional tahun 2019. Yang kedua sebagai penulis soal UN Bahasa Indonesia tahun 2017-2020 dan sebagai penulis soal AKM Literasi Kemdikbud sejak tahun 2020 sampai sekarang. Jadi tidak perlu diragukan lagi Bapak Ibu kompetensi Bapak Musakir untuk membawakan materi tentang asesmen kompetensi minimum. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati serta Bapak Ketua PGRI dan Bapak pemateri, saya sedikit memberikan bayangan bagaimana sebenarnya asesmen itu. Nah, untuk mendorong kualitas pendidikan, pembelajaran, maka pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh itu dibutuhkan Bapak Ibu. Nah, untuk itu perlu adanya dilakukan asesmen nasional. Nah, kebijakan ini juga sudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim. Nah, asesmen itu merupakan terobosan baru di dunia pendidikan. Mungkin kita sudah sering mendengar istilah ini ya Bapak Ibu, dan bahkan ada di antara kita sudah pernah mengikuti pelatihan. Namun, sebagai guru yang selalu ingin meningkatkan kompetensi, selalu ingin mengupgrade diri, tentu tidak ada rasa puas untuk mengikuti terus materi-materi, untuk mengikuti terus perkembangan di dunia pendidikan. Nah, bagaimana sih AKM itu dan apa sebenarnya AKM itu? Tentu untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Bapak pemateri kita, Bapak Musakir Damir. Namun sebelumnya mungkin ada sedikit sambutan atau ada sepatah kata dari Bapak Ketua PGRI. Saya persilahkan sebelum kita memulai materi. Silahkan Pak. Selalu sedikit, kasihan saya selalu sepatah dua kata. Tambah-tambah moy Pak. Mata dua kata itu assalamualaikum selesai nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wala alihi wasabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak pemateri kita, Bapak Musakir Damir. Sebenarnya tadi prestasinya tidak cukup itu. Masih banyak sebenarnya prestasinya yang belum disampaikan. Informasi terakhir, bulan kemarin prestasinya itu ada 2. Itu bulan kemarin saja ya. Juara 1 lomba video pembelajaran tingkat SMA, SMK, MA. Dan yang lebih fantastis adalah guru berprestasi tingkat provinsi ya. Juara 1 guru berprestasi tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Ya, kita bangga punya teman seperti Pak Musakir ya. Mudah-mudahan beliau terus sehat ya, senantiasa membagi ilmunya, dan tentunya kita berharap karya-karya terbaik tetap akan diberikan untuk bangsa dan negara, dan terkhusus di kota Parepare ini. Yang saya hormati Ibu host kita ya, Celia ini makin hari host kita makin matang Celia ini ya. Ya. Karena dari workshop ke workshop makin banyak pengalamannya, makin banyak ilmunya tentunya, karena mendampingi workshop ini hampir 1 bulan. Mulai dari 26 April ya. Hari ini pas 1 bulan ya, mendampingi teman-teman belajar ya. Dalam pendampingannya itu tentu banyak hal-hal, banyak ilmu-ilmu, banyak pengalaman-pengalaman yang bisa diraih. Mudah-mudahan itu membuat beliau makin hebat, makin cerdas, makin pintar, dan tentunya kita berharap akan ada karya-karya luar biasa lahir dari ilmu-ilmu yang didapatkan. Teman-teman peserta, terima kasih sudah bergabung, semangat terus. Ya, saya apresiasi teman-teman yang dari awal materi 1 sampai materi ke-8 ini terus semangat mengikuti ya. Saya ucapkan selamat bergabung kembali, begitu juga yang baru, selamat datang ya. Mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu bisa mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu, mendapatkan materi-materi yang Bapak Ibu butuhkan terkait dengan asesmen. Sebenarnya materi ini sudah ada lembaga yang pernah mengadakan webinar ya. PT Intan Pariwara sudah pernah melakukan webinar asesmen ya. Cuman saya melihat bahwa yang beda itu karena kemarin itu yang dibawakan Intan itu sifatnya hanya sosialisasi ya, tidak pada bagaimana bisa teman-teman memahami model soal-soal asesmen kompetensi. Inilah nanti yang akan diperkuat oleh Pak Musakir ya, dan tentunya tetap ada penjelasan-penjelasan awal. Asesmen nasional itu terdiri atas 3, ada AKM, ada survei karakter, dan ada survei lingkungan. Survei karakter dan lingkungan untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, dan asesmen kompetensi minimal itu seperti yang disampaikan tadi host, itu adalah diberikan kepada anak-anak pengganti dari ujian nasional untuk mematakan kualitas pendidikan di sekolah, di daerah, dan tentunya di seluruh Indonesia. Nah, penggantinya itulah asesmen kompetensi minimal. Inilah yang akan memetakan nanti seperti apa kualitas pendidikan di satuan pendidikan, seperti apa kualitas pendidikan di kabupaten kota, dan seperti apa kualitas pendidikan kita di Indonesia. Nah,
Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini adalah materi ke-8, materi yang terakhir, ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemateri. Pemateri kita ada 11, ya. Meskipun hari ini tidak sempat bergabung semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih, terkhusus kepada pemateri hari ini. Tentu saya ucapkan banyak terima kasih sudah mau berbagi, sudah peduli, dan sudah mau berkontribusi pada kegiatan PGRI Kota Parepare. Pak Musakir ini adalah pengurus PGRI cabang Bacu Kiki Barat, ya. Salah satu pengurus PGRI cabang Bacu Kiki Barat. Nah, Bacu Kiki Barat kita kenal selama ini luar biasa gerakan-gerakannya, luar biasa kegiatan-kegiatannya, selalu menjadi role model untuk cabang-cabang yang lain. Saya berharap terus seperti itu Pak Musakir, dorong terus, lahirkan terus karya-karya inovatif, lakukan terus program-program yang terasa manfaatnya bagi teman-teman guru. Dan tentunya saya selaku Ketua PGRI Kota Parepare, ya, kebersamaan kita selama kurang lebih 1 bulan ini tentu tidak semua, ya, berjalan dengan sempurna. Ada hal-hal yang mungkin yang kurang, ada hal-hal yang mungkin tidak enak, membuat tidak enak perasaan kita. Nah, untuk itu saya mewakili keluarga besar dan pengurus PGRI Kota Parepare memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di kegiatan berikutnya kami bisa melakukan kegiatan lebih baik lagi, dan doakan kami supaya kami terus bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermakna, yang terasa manfaatnya bagi teman-teman guru baik di Parepare maupun guru-guru di seluruh Indonesia. Saya kira itu dari saya. Pak Musakir, semangat, ya. Meskipun Bapak materi yang terakhir, tetapi saya lihat peminatnya juga cukup banyak, ya. Ya, sekali lagi semangat, kepada Ibu host juga begitu. Mudah-mudahan meskipun tinggal 2 hari dapat dituntaskan dengan mantap dan semua peserta terpuaskan. Terima kasih. Amin. Dengan billahi taufiq wal hidayah. Tidak ada yang bisa saya berikan Ki kecuali doa terbaik. Mudah-mudahan pengabdian tak, mudah-mudahan kepedulian tak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu yang mengantarkan Bapak Ibu ke surganya Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ketua PGRI Kota Parepare yang telah memberikan 5 patah kata. Ya, saya selalu memberikan kesempatan sepatah 2 kata, ternyata bisa jadi kasih panjang-panjang. Selalu nabasi kalau saya kodong. Terima kasih banyak Pak juga doanya. Semoga saya sehat selalu mendampingi teman-teman mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PGRI Kota Parepare. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu guru peserta, tetap semangat mengikuti kegiatan kita. Untuk efektifnya waktu, saya serahkan kepada Bapak pemateri untuk memaparkan materinya. Silakan Bapak Musakir. Baik, terima kasih Ibu Nur Samsi selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi kita yang ke-8 atau materi terakhir dalam workshop maraton ini, saya dipercaya untuk memberikan materi terkait dengan asesmen kompetensi minimum. Jadi waktu 3 hari yang disiapkan oleh panitia ini akan saya manfaatkan memberikan materi terkait. Untuk hari pertama ini saya fokus pada pelaksanaan asesmen nasional. Jadi akan saya sampaikan terkait dengan seperti apa pelaksanaan asesmen nasional beserta jadwal pelaksanaannya nanti yang rencana dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober nanti. Jadi terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional ini mungkin isinya Bapak Ibu sudah banyak ketahui, tapi tidak apa-apa kita ulang untuk memperkuat bahwa sebagai bentuk kesiapan kita untuk menghadapi asesmen nasional itu sendiri. Kemudian untuk hari kedua
besok saya akan sampaikan terkait dengan bagaimana mekanisme pengembangan soal AKM. Jadi di situ saya akan memberikan materi tentang jenis-jenis soal AKM itu sendiri seperti apa, kemudian indikator-indikatornya seperti apa, dan contoh-contoh soal AKM yang telah dikeluarkan oleh Pusat Asesmen Pembelajaran atau dulu dikenal dengan istilah Puspendik. Kemudian di hari ketiga, karena workshop kita ini setara 32 jam, sementara tatap muka atau bentuk penyajian materi itu hanya 3 kali selama 2 jam, makanya untuk memenuhi 32 jam tersebut ada dalam bentuk penugasan, sehingga nanti di struktur sertifikat jumlah jam yang besar itu adalah penugasan penulisan soal itu sendiri, karena terkait dengan penulisan soal ini memang membutuhkan banyak waktu, mulai dari memahami stimulus, kemudian merancang soal, kemudian menulis soal, dan terakhir adalah menelaah soal yang telah dibuat. Nah, itu yang banyak porsi jamnya, dan insya Allah itu akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu secara mandiri, sehingga target kita 32 jam yang tercantum dalam sertifikat itu nanti bisa tercapai sesuai dengan apa-apa yang telah kita lakukan selama workshop ini. Jadi efektivitas tatap muka dalam bentuk daring mungkin hanya sekitar 6 jam, ya 3 kali, tapi dalam bentuk kerja mandiri dalam mengerjakan soal-soal AKM itu yang banyak, sehingga kegiatan kita ini setara dengan 32 jam. Baik Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya share screen. Saya mulai dulu dari ini, tahapan pembuatan soal AKM. Sudah tampil Bapak Ibu ya, share screen-nya? Sudah. Ya Pak. Oh iya, baik. Jadi untuk pengembangan soal AKM sendiri itu dimulai pada bulan Juli kemarin. Saya selaku penulis soal itu masuk pada pengembangan soal tahap ketiga. Jadi tahap ketiga ini khusus untuk level SMA. Jadi tahap 1 itu level SD, tahap kedua itu level SMP, dan pengembangan soal tahap ketiga itu untuk level SMA. Jadi oleh Pusat Asesmen Pembelajaran, kami ada beberapa orang tim yang ditugaskan untuk mengembangkan soal AKM literasi untuk SMA. Jadi itu pelaksananya bulan Juli kemarin. Kemudian kami ada beberapa tim dari SMA, itu ada sekitar lebih dari 20 orang yang tersebar dari guru se-Indonesia, kemudian ada juga dari fungsional di Pusat Asesmen Pembelajaran. Itu yang pertama Bapak Ibu terkait dengan penulisan soal. Kemudian pada bulan Agustus itu ada kembali undangan dari Pusmenjar terkait dengan telaah soal. Jadi soal-soal yang telah ditulis pada tahap penulisan itu kemudian ditelaah. Jadi tim telaah ini juga saya dilibatkan. Jadi di telaah ini kami merevisi soal-soal yang telah dibuat oleh penulis soal pada tahap pertama. Jadi di tahap penelaahan soal ini saya dilibatkan adalah menelaah soal-soal AKM yang dibuat oleh yang akan diujikan di tingkat SMP, kemudian menelaah soal-soal AKM literasi yang akan diujikan di SMA. Jadi prosesnya itu berlangsung sampai bulan September. Kemudian soal yang telah ditelaah itu kemudian dimasukkan ke bank soal untuk kemudian diuji publik oleh Pusat Asesmen Pembelajaran untuk mengukur tingkat validasi dari soal-soal yang telah dikembangkan. Baik, itu yang pertama Pak Ibu. Kemudian berikutnya saya akan masuk ke materi terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional. Jadi untuk hari pertama ini cukup pengenalan terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional. Mengenai mekanisme pengembangan soalnya itu insya Allah akan
saya jelaskan besok pengembangan soal AKM-nya. Baik, saya tampilkan Bapak Ibu slide PowerPoint-nya. Jadi Bapak Ibu nanti untuk materi saya ini itu saya masukkan di Google Classroom. Jadi ada kelas yang saya telah buat untuk pelaksanaan workshop ini. Nanti saya akan bagikan linknya, link untuk bergabung ke kelas tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan absensi kehadiran mulai dari hari pertama sampai hari ketiga melalui Google Classroom tersebut. Kemudian materi-materi yang saya sampaikan bisa di-download juga di situ. Bapak Ibu bisa di-download, termasuk contoh-contoh soal AKM yang insya Allah besok baru saya masukkan untuk contoh soal AKM, bisa di-download semua di situ. Baik, Bapak Ibu, saya mulai. Jadi mulai dari dasar pelaksanaan. Jadi ini sudah dijelaskan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran bahwa ini dasar pelaksanaan asesmen nasional itu adalah terkait dengan hasil PISA pada tahun 2018 ya, terkait dengan kemampuan membaca, kemampuan matematik dan kemampuan sains dari berbagai negara di dunia. Jadi ini dasar pelaksanaan asesmen nasional. Kalau kita lihat di sini di hasil PISA ini ya, kita itu di Indonesia Ibu jauh ya, 100 lebih, jauh sekali kita dengan kemampuan hanya 371 pada kemampuan membaca, 379 pada kemampuan matematik dan sains 396. Jadi di bawah kita itu hanya ada Maroko, Libanon, Kosovo, Republik Dominika dan Filipina. Nah, ini dari hasil PISA yang dikeluarkan pada tahun 2018 sebelum AKM dilaksanakan. Kalau kita lihat di sini hasil PISA yang tertinggi itu peringkat 1 adalah Cina, kemudian ada Singapura, ada Makau, Hong Kong dan seterusnya, Kanada, Finlandia, Korea dan seterusnya. Jadi kita jauh tertinggal dari negara-negara di dunia. Dan untuk mengukur kemampuan akademik sebuah negara, inilah yang berlaku secara internasional, PISA. Makanya Kementerian Pendidikan kemarin menyatakan bahwa ini yang akan kita ujikan kepada siswa kita itu terkait dengan AKM, karena ini yang menjadi standar secara internasional. Ujian nasional itu tidak berlaku secara internasional, hanya kita di Indonesia dan ada beberapa negara yang memberlakukan, tapi yang berlaku secara internasional adalah kemampuan ini, kemampuan membaca, matematik dan kemampuan sains. Makanya pihak kementerian mencoba bagaimana kemampuan siswa kita secara matematik, secara literasi bisa meningkat, makanya lahirlah asesmen kompetensi minimum. Nah, itu pertama Bapak Ibu dasarnya, sehingga ke depan harapannya ketika pola ini sudah berjalan, harapan kita adalah Indonesia bisa juga bersaing dengan negara terkait dengan kemampuan akademik dalam hal kemampuan literasi dan matematik. Baik, saya lanjut. Kalau kita lihat skor Indonesia pada PISA 2018 pada awal dicanangkannya ini ya. Nah, kita lihat di sini pada kemampuan membaca mulai tahun 2000 sampai tahun 2018 itu grafiknya seperti ini ya. Ada peningkatan kemudian menurun pada tahun 2018. Jadi dia skornya tinggi pada sekitar tahun 2019 kemudian menurun. Kemampuan matematiknya bisa dilihat. Pak, saya potong dulu Pak Musakir. Slide-nya tidak terlihat Pak. Oh, tidak terlihat ya? Baru masih, tidak pindah slide Pak. Slide-nya terlihat, cuman tidak pindah slide ini. Masih di slide pertama. Iya. Ini sudah terbaca. Skor sudah Indonesia ini, di PISA 2018. Ya. Yang grafik Ibu ya? Yang grafik sekarang? Iya, oh, sudah. Iya. Oh, kalau begitu saya tidak usah slideshow kalau begitu, karena nanti ya. Jadi ini skornya Bapak Ibu. Jadi secara membaca, kemampuan matematik
kemudian kemampuan sains, ini kita di angka seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Sekarang disparatis kemampuan antar wilayah. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ternyata ada disparatis kemampuan antar wilayah di Indonesia terkait dengan skor membaca di DKI, di Yogyakarta. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, kalau skor membaca Indonesia secara rata-rata itu ada pada angka 371. Nah, sementara DKI Jakarta ternyata jauh lebih tinggi dari rata-rata secara nasional, dia berada pada angka 410. Yogyakarta jauh lebih tinggi juga pada angka 411. Nah, artinya ada disparatis kemampuan membaca anak kita, anak siswa Indonesia itu di Jawa memang agak bagus, agak tinggi, jauh di atas rata-rata skor nasional. Nah, begitu juga dengan kemampuan matematika. Kalau kita lihat di sini, di Indonesia itu dia di angka 379 skor PISA-nya, sementara di DKI Jakarta itu di 416, sementara di Jogja itu 422 untuk skor matematika. Nah, begitu juga kemampuan sains. Nah, dari sini bisa kita baca ya bahwa hasil menunjukkan skor membaca DKI dan Jogja itu sejajar dengan Malaysia dan Brunei. Namun hal itu menunjukkan disparitas mutu yang lebar di Indonesia. Artinya kita itu unggul hanya di 2 provinsi ini, sementara provinsi-provinsi lain, utamanya Indonesia Timur, itu skor PISA untuk kemampuan membaca dan matematika itu jauh di bawah rata-rata secara nasional, sehingga lahirlah nilai rata-ratanya seperti ini. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut ke kelemahan pada literasi membaca. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini adalah tampilan terkait dengan kemampuan literasi membaca siswa kita di Indonesia. Kalau dari soal ini, yang mampu menjawab benar itu hanya 4,33%. Ini terkait dengan kemampuan literasi membaca. Sementara kalau kita lihat dari negara-negara tetangga kita, untuk soal yang sama Bapak Ibu, Singapura itu 18,4% yang bisa menjawab, ya. Thailand, kalau Thailand di bawah kita, dia hanya 3,91%. Malaysia itu 6,76%. Vietnam ternyata yang tinggi 55. Nah, 55. Artinya siswa tidak cermat membaca informasi yang ada pada footnote. Nah, ini kesimpulan yang dihasilkan terkait dengan kelemahan ini, bahwa siswa tidak cermat dalam membaca informasi. Kemudian kelemahan siswa pada aspek literasi sains. Nah, itu makanya ada nanti AKM numerasi. Nah, karena kelemahan ini yang ada pada sains. Ini contoh stimulus atau contoh soal dari AKM numerasi itu sendiri. Nah, kalau di sini kita lihat ya, hanya 5% yang menjawab dengan benar terkait dengan soal ini. Soalnya, benarkah bukti dan tabel yang mendukung gagasan bahwa cerita ini mungkin benar? Seperti ini saja model-model soalnya Bapak Ibu. Jadi dia hanya mau mengukur apakah kemampuan numerasi anak kita, literasi sains anak kita itu bagus. Nah, kelemahan siswa Indonesia adalah berpikir saintifik untuk memverifikasi suatu informasi logis, tidak berdasarkan bukti ilmiah. Jadi kecenderungan siswa kita, pelajar kita di Indonesia dalam memverifikasi informasi itu tidak berdasarkan bukti ilmiah. Dia cenderung berdasarkan asumsi, argumen, dan tidak berdasarkan informasi logis yang bersifat ilmiah. Itu kecenderungan yang terlihat dari uji kemampuan sains yang dilakukan terkait dengan kemampuan sains siswa kita, bahwa memang kecenderungan siswa kita cara berpikirnya tidak bersifat logis, tidak berdasarkan bukti logis atau tidak berdasarkan bukti ilmiah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kelemahan siswa pada literasi matematika ini, ya. Nah, kalau kita
lihat ya slide ini, kemampuan mengolah informasi, mencerna permasalahan, mengidentifikasi dan memilih informasi. Kalau kita lihat ini piramida populasi, yang mampu menjawab secara benar itu hanya 1% dari tes yang dilakukan. Sementara ketika tes yang sama ini dilakukan di negara lain, itu di Singapura itu 32%, kita jauh sekali tertinggal. 32% siswa yang mampu menjawab dengan benar. Di Thailand 4%, Malaysia 10%, Vietnam 9%. Ini terakhir 13,68%. Berarti betul-betul kita jauh tertinggal karena siswa kita hanya 1% yang mampu menjawab dengan benar terkait dengan ini. Contoh tes literasi matematika. Kemudian saya masuk ke ini, ya. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, ya, ini bisa kita lihat ada juga contoh soal ini, ya. Ada juga contoh soal yang diujikan dalam ini hasil TIMSS 2015. Nah, kalau kita lihat ini persentase yang benar, ya. Kalau secara internasional itu 97%, skornya tinggi. Indonesia itu hanya 59%, ya, terkait dengan soal ini. Arab Saudi 58%, Maroko 62, Taipei 97, Singapura 93%, Korea 96% yang menjawab benar. Jadi dari beberapa data yang disajikan terkait dengan hasil PISA dan TIMSS itu sendiri, memang kita lihat bahwa secara rata-rata kualitas anak kita dari segi kemampuan literasi membaca dan kemampuan literasi matematika itu rata-rata berada di bawah kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang berada di dunia. Baik Bapak Ibu, saya lanjut ke asesmen. Nah inilah, makanya dari dasar-dasar tersebut tadi lahirlah asesmen kompetensi minimum. Yang diujikan dulu adalah ujian nasional, kemudian ujian nasional itu dihentikan, kemudian lahirlah ini tes nanti asesmen kompetensi minimum. Tapi mungkin agak berbeda pelaksanaan ujian nasional dengan AKM, karena ujian nasional itu sendiri dulu mengukur kemampuan siswa secara individu, ada skor per siswa, sementara AKM itu mengukur satuan pendidikan. Jadi ada beberapa dasar dari perubahan arah kebijakan dari kementerian, yaitu materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan penguasaan penalaran. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu, sehingga dari segi PISA tadi itu siswa kita rendah karena kita UN cenderung menguji penguasaan konten, bukan pada penguasaan penalaran. Kemudian UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Sementara UN itu berfungsi untuk pemetaan mutu, bukan penilaian siswa. Jadi ada juga beban bagi siswa kemarin dalam pelaksanaan ujian nasional karena nilai ujian nasional itu menjadi indikator keberhasilan siswa untuk lulus dari satuan pendidikan. Meskipun pada tahun-tahun terakhir itu ada perubahan kebijakan bahwa ujian nasional tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Kemudian yang ketiga, UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Jadi alat evaluasi kita secara nasional selama ujian nasional itu hanya menyentuh aspek kognitif, hanya aspek kognitif yang disentuh, tidak menyentuh pada karakter siswa. Nah, kemudian dari kondisi situasi ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu membuat kebijakan baru bahwa tahun 2020 UN dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Nah, jadi SMK kalau saya tidak salah 2020 itu masih sempat melaksanakan UN, tapi kalau kita untuk SMA itu sudah tidak dilaksanakan pada tahun 2020 karena situasi pandemi COVID-19. Karena rencananya kemarin itu UN masih mau dilaksanakan, tapi bulan Maret kalau di Parepare itu sendiri saat sementara pelaksanaan ujian sekolah, siswa diminta dipulangkan ke rumah karena kondisi pandemi COVID-19, sehingga saat itu pemerintah memutuskan untuk pelaksanaan ujian nasional di tingkat SMA itu ditiadakan
mulai tahun 2020. Padahal secara perencanaan itu kita sudah persiapkan anak-anak untuk ikut UN 2020. Tapi ternyata kondisi pandemi membuat kebijakan pemerintah berubah bahwa UN ditiadakan sejak 2020. Kemudian yang kedua, UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, itu sudah mengukur kemampuan literasi, yaitu kemampuan bernalar tentang penggunaan bahasa, kemudian kemampuan numerasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan survei karakter. Nah, kemudian dilakukan pada siswa yang berbeda di tengah jenjang. Nah, misalnya kelas 4, 8, 11. Jadi AKM itu sendiri tidak menguji semua siswa, tapi siswa dipilih secara acak. Jadi dia hanya sistem sampel, dan itu diujikan pada kelas 8, 4, 8, 11. Jadi kelas 4 di tingkat SD, kelas 8 di tingkat SMP, dan kelas 11 di tingkat SMA. Itu tentu berbeda dengan ujian nasional kemarin, yang mana itu diujikan ke siswa di tingkat terakhir. Kalau SMA kelas 12, SMP kelas 9, nah itu dulu. Nah, tapi AKM ini dia diujikan di tingkat satuan yang di tengah. Sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi ke jenjang selanjutnya. Kemudian yang ketiga, arah kebijakan ini mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. Ini tadi yang saya katakan bahwa AKM itu mengacu pada level internasional. Jadi tes PISA yang diadakan setiap tahun oleh sebuah lembaga tingkat dunia, itu sudah mengarah ke sini AKM. Jadi kemarin dalam penyusunan soal AKM, kami tim penulis itu karena baru tahun ini dilakukan penulisan soal AKM, itu kami diminta mempelajari soal-soal PISA yang bertaraf internasional. Jadi yang kami pelajari itu soal-soal dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi itu dokumen yang coba kami pahami untuk kemudian merancang bagaimana bentuk soal-soal kemampuan literasi dan numerasi itu dalam bentuk Indonesia. Nah itu, begitu prosesnya Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Nah, saya ke sini. Apa itu asesmen nasional? Jadi kalau tadi ya dalam sambutan Ketua PGRI itu sudah menjelaskan tentang ini asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu pendidikan ini dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang berupa literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi inilah yang dilakukan nanti Bapak Ibu, saya garis bawahi di sini, bahwa ada 3 instrumen nanti dalam mengukur itu, AKM, ya, kemudian ada survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar. Nah inilah 3 instrumen yang akan diujikan dalam asesmen nasional. Baik Bapak Ibu, saya lanjut ke ini. Komponen asesmen nasional. Jadi AKM nasional itu ini adalah literasi dan numerasi. Yang diuji adalah siswa. Jadi untuk AKM nasional, yaitu kemampuan literasi dan numerasi, dia akan menguji siswa. Kemudian ada survei karakter, ya. Survei karakter yang akan diuji di sini adalah terkait dengan 6 profil pelajar Pancasila, ya. 6 profil pelajar Pancasila, termasuk di situ budaya bernalar secara kritis, itu termasuk semua di situ. Survei karakter, ya. Kemudian toleransi ada semua di sini, dan yang diuji juga adalah siswa. Nah, kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, nah, yaitu aspek terpilih dari model sekolah efektif. Yang diuji di sini 3, siswa, guru, dan kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu, kita selaku guru itu juga akan mengikuti asesmen nasional. Nah, cuman asesmen nasional yang kita ikuti adalah pada survei lingkungan belajar. Jadi guru dan kepala sekolah ini nanti juga akan mengisi
ya, menjawab soal-soal terkait dengan survei lingkungan belajar dalam pelaksanaan asesmen nasional. Jadi kalau peserta asesmen nasional itu ada 3 meliputi siswa, guru, kepala sekolah, siswa fokus ketiga-tiganya, siswa akan mengikuti ketiga-tiganya, sementara kita guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut. Instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari slide ini, kalau kita lihat responden murid, guru, kepala sekolah. Murid tadi sudah saya katakan bahwa dia akan mengikuti AKM, literasi numerasi, kemudian ada survei karakter, kemudian ada survei lingkungan belajar. Nah, ini informasi yang akan dihasilkan dari pelaksanaannya, yaitu untuk AKM itu akan menghasilkan hasil belajar kognitif. Untuk mengukur hasil belajar kognitif siswa, survei karakter itu akan mengukur hasil belajar sosial emosional. Jadi karakter siswa kita nanti akan terbaca. Nah, berbeda dengan ujian nasional kemarin, bahwa yang diuji hanya dari segi kognitif siswa. Tapi AKM nanti itu ada survei karakter yang akan menghasilkan hasil belajar sosial emosional. Akan terbaca bahwa pembinaan karakter di sekolah tersebut itu bagus atau seperti apa. Kemudian murid juga akan dilakukan survei lingkungan belajar berupa karakteristik input dan proses pembelajaran. Jadi kalau kita lihat untuk survei lingkungan belajar Bapak Ibu, karena yang mengikuti 3 murid, guru, dan kepala sekolah, nanti itu akan bisa dilihat bahwa sekolah tersebut lingkungan belajarnya seperti apa. Jadi Bapak Ibu guru nanti silahkan isi sesuai dengan kerjakan survei lingkungan belajar sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kita masing-masing. Kenapa? Karena kalau kita nanti mengisi survei lingkungan belajar, misalnya lingkungan belajar sekolah kita belum memadai, tapi kita selalu mengisi yang memadai, tentu itu akan terbaca dari hasil murid, Karena di sini ada beberapa sampel, jadi kita isi sesuai dengan apa yang kita lihat di satuan pendidikan kita masing-masing. Baik, saya lanjut. Nah, perbedaan asesmen dan sebelumnya. Nah, ini perbedaan mendasar Bapak Ibu dari ujian nasional, karena selalu ada yang menyatakan bahwa apa perbedaan UN dengan AKM itu sendiri. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat dari hal yang diukur, UN itu hanya pada kompetensi kurikulum mata pelajaran. Sementara survei karakter itu mengukur 3, yaitu kompetensi literasi membaca dan numerasi, mengukur karakter siswa, dan mengukur gambaran lingkungan belajar. Nah, itu yang pertama dari hal yang diukur. Kemudian dari target pengukuran, UN itu semua peserta didik kelas 9 dan 12. Nah, sementara untuk AKM, ya, semua satuan pendidikan dengan sampel peserta didik kelas 5, 8, dan 11. Jadi tidak semua peserta didik ikut Bapak Ibu. Jadi hanya sampel yang diikutkan dalam AKM nanti. Nah, berbeda dengan UN kemarin yang diikuti oleh semua peserta didik. Kemudian mode asesmen komputer dan kertas. Ini basisnya dulu ujian nasional. AKM nanti semuanya berbasis komputer. Metode asesmen fixed test. Kemudian AKM itu multi-stack adaptive test. Jadi ini dari bahasa Inggris. Jadi kalau kalau yang dari mapel bahasa Inggris ini mungkin bisa memahami dari ini metode asesmennya. Kemudian pelaporan, ujian nasional itu sifatnya pelaporannya individu dan agregat di satuan pendidikan. Nah, sementara AKM itu pelaporannya hanya satuan pendidikan dan agregat wilayah. Jadi tidak ada laporan secara individu, tapi laporan hanya secara satuan pendidikan. Berbeda dengan UN kemarin ada nilai individu, kalau AKM itu tidak. Dia hanya laporan secara satuan pendidikan dan agregat wilayah. Kemudian fokus laporan, pemetaan dan perbaikan pembelajaran. Ini fokus untuk ujian nasional. Sementara AKM itu perbaikan pembelajaran serta peningkatan lingkungan belajar yang kondusif. Dan yang terakhir adalah kebutuhan pengakuan kompetensi
Untuk UN secara otomatis diperoleh dari hasil asesmen nasional, sementara AKM peserta didik kelas 12 yang memerlukan akan mendaftarkan diri untuk AKM individu atau siswa. Jadi AKM itu sendiri Bapak Ibu ada 3 nanti model, ada juga namanya AKM sertifikasi, itu diperuntukkan bagi siswa yang membutuhkan. Nah, terkait itu nanti insya Allah besok saya jelaskan terkait dengan jenis-jenis AKM itu sendiri. Baik, saya lanjut ke jumlah soal AKM dalam asesmen nasional. Jadi untuk soal Bapak Ibu ya, untuk kelas 5 itu akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. Sedangkan murid kelas 8 dan 11 itu mengerjakan 36 soal. Jadi inilah jumlah soal yang ada dalam yang akan diujikan nanti dalam soal AKM asesmen nasional. Nah, jadi dia 30 untuk kelas 5, sementara untuk kelas 8 dan 11 ini SMP SMA itu 36 soal. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Itu dasarnya tadi sebenarnya sudah di depan. Kalau kita lihat di sini yang diukur adalah literasi membaca dan literasi matematika atau dikenal dengan istilah numerasi. Ini keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar yang diperlukan oleh murid terlepas dari profesi dan cita-cita di masa depan. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Nah, kemampuan membaca yang diukur melalui AKM, literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga pelajaran agama, IPA, IPS, dan pelajaran lainnya. Jadi nanti harapan Bapak Ibu, kemampuan dari AKM ini sendiri, kemampuan literasi anak kita itu sebaiknya dikembangkan di semua mata pelajaran, bukan hanya di bahasa. Jadi nanti ada beberapa contoh stimulus yang relevan dengan mata pelajaran lain, itu yang bisa dijadikan alat tes untuk mengukur kemampuan literasi anak kita. Sementara kemampuan berpikir logis sistematis diukur melalui AKM numerasi. Nah, juga ini sebaiknya dikembangkan melalui berbagai pelajaran, termasuk di dalam pelajaran olahraga itu sebaiknya model-model soalnya itu sudah berbasis AKM nanti dalam menguji siswa. Bagaimana dia bisa berpikir tingkat tinggi, logis sistematis. Nah, sekarang kita lanjut Bapak Ibu ke kepesertaan. Bagaimana mekanisme kepesertaan asesmen nasional. Nah, jadi kalau di sini tadi sudah dijelaskan pertama bahwa pesertanya itu ya murid mengikuti semua AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar, sedangkan guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Nah, jumlah maksimal responden kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, untuk SD jumlah respondennya itu 30 orang ya. Jadi ditetapkan nanti 30 orang peserta yang akan mengikuti AKM yang akan dipilih secara acak oleh kementerian. Kemudian untuk SMP itu dan SMA sama, jumlah respondennya itu 45. Jadi kalau sekolah Bapak Ibu peserta didiknya banyak, misalnya sampai di kelas 11 sampai 100 200-an orang, ya ini yang dipilih 45. Tapi kalau pesertanya sedikit, ya misalnya hanya 40 orang, ya berarti semuanya yang akan ikut AKM. Seperti itu mekanisme yang dijelaskan. Nah, kemudian yang pertama adalah seluruh kepala satuan pendidikan dan guru yang terdaftar di Dapodik mengikuti survei lingkungan belajar. Jadi untuk survei lingkungan belajar Bapak Ibu, itu semua guru dan kepala sekolah ikut. Jadi bukan sampel kalau untuk survei lingkungan belajar. Jadi kita semua nanti insya Allah semua diikutkan dalam survei lingkungan belajar. Jadi dia sifatnya populasi untuk guru dan kepala sekolah. Kemudian mekanisme kedua, kepala satuan pendidikan dan guru melakukan survei secara mandiri tanpa pengawasan. Waktu pengisian survei selama 4 hari. Jadi nanti ada waktu 4 hari yang disiapkan kepada kita selaku guru dan kepala satuan pendidikan untuk mengikuti ini survei lingkungan
belajar. Jadi tidak ada pengawasan karena ini sifatnya hanya survei bagaimana kita mengisi sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, guru yang mengajar lebih dari satu satuan pendidikan melaksanakan survei lingkungan di setiap satuan pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar di 2 tempat, ya biasanya misalnya ada teman-teman guru selain mengajar di sekolah induk, dia juga mengambil jam di sekolah lain. Maka yang seperti itu, Bapak Ibu melaksanakan survei lingkungan belajar 2 kali. Nah, kenapa 2 kali? Karena tentu lingkungan satuan pendidikan di sekolah induk berbeda dengan lingkungan satuan pendidikan di sekolah yang ditempati mengambil tambahan jam. Jadi Ibu mengikuti 2, Bapak Ibu mengikuti 2 atau 3 kali bahkan kalau memang mengambil jam tambahan di beberapa sekolah. Kemudian kepala satuan pendidikan di lebih dari satuan pendidikan melaksanakan survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang dipimpin. Jadi kepala sekolah juga begitu Bapak Ibu. Kalau ada di 2 tempat, misalnya dia juga bertugas sebagai kepala satuan pendidikan di sekolah swasta misalnya, tentu harus mengikuti 2 kali juga dari survei lingkungan belajar. Sekarang saya masuk ke partisipasi aktif seluruh peserta asesmen nasional dengan integritas tinggi untuk peningkatan mutu Indonesia. Nah ini dulu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul Bapak Ibu. Apakah asesmen nasional wajib diikuti oleh seluruh satuan pendidikan? Jawabannya ya. Asesmen nasional dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jadi semua sekolah wajib ikut untuk asesmen nasional ini. Nah sekarang yang kedua, bolehkah SMP, SMA yang jumlah muridnya kurang dari 45 tidak ikut? Karena ada tadi standar bahwa pesertanya 45 ya. Nah, jawabannya tidak. Semua satuan pendidikan wajib ikut. Jika jumlah murid kurang dari 45, maka semua murid akan menjadi responden. Ini yang saya katakan tadi. Jika ada sekolah yang siswanya kurang dari jumlah sampel yang ditetapkan, maka semua muridnya wajib mengikuti asesmen nasional. Ya. Nah, begitu juga dengan jenjang SD. Jika muridnya kurang dari 30, di kelas 5 di kelas 4 itu kurang dari 30, maka semua murid wajib menjadi responden. Kemudian, bagaimana penentuan murid yang mengikuti asesmen nasional? Karena tadi bentuknya adalah sampel, maka model penentuannya adalah murid akan dipilih secara acak oleh Kemdikbud. Jadi Bapak Ibu bukan kita yang menentukan peserta adalah Kemdikbud yang dipilih secara acak. Satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel karena dapat mengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Jadi kita hanya melaksanakan, ditunggu saja siapa yang ditetapkan oleh Kemdikbud sebagai sampel itu yang akan ikut. Jadi sampel akan diambil secara acak melalui Dapodik. Sekarang, bagaimana jika ada sampel yang tidak dapat mengikuti asesmen nasional? Jadi selain menetapkan sampel, Kemdikbud juga memilih 5 sampel cadangan. Jadi ada 5 sampel cadangan Bapak Ibu yang ditetapkan nanti. Ketika ada sampel murid yang digantikan oleh sampel cadangan, maka sampel cadangan harus mengikuti seluruh rangkaian asesmen. Penggantian sampel dilaporkan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan asesmen nasional. Jadi selain sampelnya, cadangan juga yang menentukan adalah Kemdikbud, sehingga ketika ada siswa yang tidak bisa ikut karena sakit atau hal lain, nah itu akan diganti oleh sampel cadangan yang telah ditetapkan oleh Kemdikbud. Berikut, berapa persen batas minimal banyaknya guru yang mengikuti asesmen nasional. Jadi kalau guru Bapak Ibu tidak ada batas minimal. Target responden asesmen adalah semua guru, baik yang berstatus kepegawaian tetap maupun pegawai lepas atau honorer. Jadi baik PNS maupun honorer, semuanya akan mengikuti asesmen nasional dan itu tidak bersifat sampel, semuanya akan ikut. Karena tujuan survei lingkungan belajar adalah menggali informasi yang dapat mencerminkan kondisi sekolah sehingga tingkat partisipasi yang tinggi diharapkan mampu memberikan cerminan yang baik. Jadi akan terbaca Bapak Ibu nanti secara otomatis dari asesmen nasional bagaimana lingkungan belajar di satuan pendidikan kita masing-masing. Nah, kemudian, bolehkah murid kelas 9 ikut mendaftar AKM untuk menguji kemampuan literasi? Nah, jawabannya adalah tidak boleh.
responden AKM dipilih secara acak oleh Kemdikbud untuk target sasaran kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Jadi kelas 9, kelas 12 ya tidak boleh ikut asesmen nasional. Karena itu sudah ditetapkan bahwa sampelnya berasal dari ini ya. Kelas 5, 8, dan kelas 11. Nah, sekarang Bapak Ibu, nah ini terkait dengan kesiapan satuan pendidikan ya. Model pelaksanaan asesmen nasional. Jadi ada dua model. Kalau kemarin UN itu daring dan luring, kalau ini daring dan semi daring. Ini daring dan semi daring. Jadi tidak ada berbasis kertas, semuanya berbasis IT. Nah, kemudian perbedaannya adalah kalau kita lihat ini Bapak Ibu, jadi ini untuk operator sekolah sebenarnya yang harus paham ini, dan termasuk kepala satuan pendidikan untuk persiapan menuju asesmen nasional itu sendiri. Bahwa untuk mode daring, sinkronisasi atau mengunduh soal sebelum asesmen itu tidak dilaksanakan. Tapi kalau semi daring itu kita mengunduh soal sebelum asesmen. Nah, kemudian koneksi internet selama proses asesmen. Nah, tentu daring harus terus ada koneksi, sementara semi daring itu tidak perlu ada koneksi selama proses. Nah, kemudian hasil asesmen ini secara daring ya. Ini mengunggah hasil setelah asesmen ke server pusat. Kalau secara daring itu tidak perlu karena otomatis selama proses itu terunggah, sementara semi daring itu harus diunggah. Jadi semi daring ini sama model pelaksanaannya ujian nasional ya. Ujian nasional itu kemarin kan semi daring karena sekolah itu menyiapkan server, kemudian operator mengunduh soal dan mengupload kembali soal setelah ujian berakhir. Nah, seperti itu modelnya. Jadi ada dua model. Nanti kita lihat kalau kondisi jaringan internet di sekolah kita lancar, memadai, itu bisa daring. Nah, tapi kalau terkadang ada hambatan dan lain-lain, itu bisa memilih semi daring. Kemudian ini untuk moda daring ya, kualifikasi infrastruktur TIK. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri saja di slide, karena slide ini nanti bisa di-download. Nah, ini yang harus dipersiapkan nanti untuk operator, mulai dari laptopnya, kemudian jenis prosesornya, kemudian bandwidth yang harus disiapkan oleh operator. Nah, sehingga dalam perencanaan dana BOS tahun ini mungkin sudah bisa di perencanaannya diarahkan ke sini untuk pelaksanaan asesmen nasional. Ketika ada fasilitas IT yang belum ada, ini bisa diupayakan sebelum pelaksanaan asesmen nasional digelar. Nah, kemudian mode semi daring, fasilitasnya ini ya, ada komputer, ada laptop, ada browser, ada bandwidth. Nah, jadi ada server yang disiapkan di sekolah. Kalau tadi daring ini 3 saja, kalau semi daring harus ada server yang disiapkan di sekolah. Berikut Bapak Ibu, setiap satuan pendidikan bertugas memastikan hasil asesmen nasional dari sampel sudah lengkap dan mengunggah ke server pusat. Itu persiapan yang harus dilaksanakan. Kemudian kapan pelaksanaannya? Nah, jadi pelaksanaan itu direncanakan pada bulan September sampai Oktober 2021. Kalau rencana awal kemarin kan bulan Maret, tapi karena kondisi pandemi COVID-19, waktu pelaksanaannya diundur ke September sampai Oktober. Nah, waktu pelaksanaannya berapa lama? Ya. AKM survei karakter dan lingkungan belajar. Pelaksanaan ini untuk murid akan dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama untuk literasi membaca dan survei karakter, sedangkan hari kedua untuk asesmen numerasi dan survei lingkungan belajar. Jadi pelaksanaannya Bapak Ibu selama 2 hari. Ya. Nah, kemudian aturan pelaksanaannya seperti apa? Aturan pelaksanaan di sekolah akan dituangkan lebih detail dalam pos asesmen nasional. Jadi sama UN kemarin Bapak Ibu, ada petunjuk operasional standar atau pos. Ini akan diterbitkan nanti oleh Kemendikbud sebagai dasar kita dalam melaksanakan asesmen nasional. Kemudian bagaimana kita menyiapkan murid ya. Jadi AKM mengukur kompetensi kecakapan hidup yang merupakan hasil belajar murid lintas beragam mata pelajaran. Oleh karena itu, keberhasilan AKM tidak melalui proses drilling soal-soal.
Jadi ini yang ditekankan Bapak Ibu dari Kemdikbud, bahwa tidak usah ikut bimbingan belajar sama kemarin UN ada bimbingan. UN tidak seperti itu. Dia melalui proses drill, tidak perlu melalui proses drilling swasta. Satuan pendidikan diharapkan mewujudkan proses pembelajaran yang mendorong terbangunnya kompetensi serta karakter murid. Jadi ketika proses pembelajaran di satuan pendidikan tersebut memang mengarahkan siswa untuk berpikir kritis, kemudian bagaimana membentuk karakter siswa, insya Allah AKM-nya akan bagus. Karena ini mengukur satuan pendidikan, bukan mengukur peserta didik. Jadi bukan pada latihan-latihan soal. Adapun contoh-contoh soal nanti yang saya perlihatkan, nah itu hanya sebagai latihan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau melatih kemampuan literasi anak kita, bisa dikasih soal supaya minimal siswa mengenal bahwa seperti inilah soal AKM. Tetapi ketika proses di sekolah kita berjalan, proses pembelajarannya berjalan memang untuk selalu mengarahkan siswa untuk berpikir kritis, itu saya yakin AKM-nya akan bagus. Nah, kemudian ini pelaksanaan di hari pertama, ya, ini tes literasi itu 75 menit, kemudian survei karakter 20 menit. Hari kedua tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Jadi 2 hari tadi. Sementara untuk SMP SMA, untuk tes literasi itu di hari pertama 90 menit, survei karakternya 30 menit, sedangkan tes numerasinya 90 menit dan survei lingkungan belajarnya 30 menit. Jadi ini jadwalnya 2 hari sesuai dengan waktu yang ada di sini, yang disiapkan di sini. Nah, sekarang pelaporan AKM. Ya. Jadi pelaporan AKM itu, pelaporannya AKM itu tidak untuk individual murid, ya. Laporan pada level sekolah dan daerah dan untuk perbaikan pembelajaran di sekolah. Jadi bisa dikatakan ini adalah tantangan terbesar untuk guru, khususnya kepala sekolah, karena dari AKM nanti akan terlihat bahwa sistem pembelajaran di sekolah tersebut berlangsung dengan baik. Jadi kalau misalnya ada sekolah, ya, jadi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu ada sekolah yang misalnya ada 20% guru-guru di sekolah tersebut jarang masuk mengajar, hanya cenderung memberikan tugas. Nah, itu akan terbaca nanti dari hasil AKM-nya. Itu akan menjadi bahan evaluasi bahwa ada yang tidak benar dari sistem pembelajaran di sekolah tersebut. Makanya pelaporan AKM nanti ini itu laporannya pada level sekolah kemudian daerah. Dan juga akan terbaca bahwa di Sulsel, kalau Kadis Pendidikan Provinsi kemarin sampaikan, ini adalah tantangan kita, bagaimana supaya Sulsel nanti jangan sampai berada di nomor terakhir dari provinsi di Indonesia terkait dengan AKM. Karena hasil AKM ini sudah menggambarkan bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah-sekolah di daerah tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya, nah ini karena pelaksanaan AKM nanti itu rencana bulan 9 sampai bulan 10 itu masih diprediksi kita masih harus perlu melaksanakan protokol kesehatan. Nah, makanya dibuat juga aturan terkait dengan protokol kesehatan asesmen nasional. Nah, ini sebagai bahan pertimbangan juga bagi satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah, untuk melihat bahwa apa-apa yang harus disiapkan dalam pelaksanaan asesmen nasional terkait dengan protokol kesehatannya. Jadi penyelenggara asesmen, ya, memastikan, ya, persiapan lokasi penyelenggara, kemudian hari pelaksanaan asesmen nasional seperti ini gambarnya, ada tempat cuci tangan, ya, kemudian ada jarak, diatur jarak siswa, kemudian ini siswa diukur suhunya sebelum masuk melaksanakan asesmen. Nah, kemudian ini sarana-sarana yang harus disiapkan Bapak Ibu, ya, termasuk sarana cuci tangan atau pencuci tangan berbasis alkohol. Nah, kemudian ada perlu dibersihkan lingkungan satuan pendidikan dan ruang pelaksanaan asesmen nasional dengan cairan disinfektan. Nah, kemudian setiap penggantian sesi itu perlu ada, ya, disinfektasi ruangan dan fasilitas kegiatan. Jadi
ketika ada pergantian sesi, didisinfektan lagi itu ruangan Bapak Ibu. Kemudian perlu dia siapkan termogun, ya, dan seorang petugas sekolah untuk mengukur suhu. Jadi ini sudah wajib dimiliki oleh semua satuan pendidikan untuk persiapan pelaksanaan asesmen nasional itu sendiri. Kemudian jarak posisi nanti itu 1,5 meter antar peserta. Pengaturan jarak dalam pelaksanaan asesmen nasional itu sendiri. Kemudian sekolah harus menyediakan masker cadangan sehingga ketika ada siswa yang tidak datang tanpa masker itu bisa. Jadi sekolah yang harus menyiapkan itu masker cadangan sebagai antisipasi ketika ada siswa yang tidak bawa masker. Nah, kemudian mengatur kedatangan peserta supaya tidak ada kerumunan, ini yang penting. Nah, ini alat-alat yang harus disiapkan untuk mendukung itu. Nah, sekarang saya masuk ke tindak lanjut dari asesmen nasional itu sendiri. Jadi bagaimana cara AKM memotret kemajuan proses belajar? Laporan AKM akan memberikan potret level kompetensi murid di setiap satuan pendidikan pada literasi membaca dan numerasi. Hasil antar tahun dapat diperbandingkan dan dijadikan salah satu indikasi kemajuan proses belajar di satuan pendidikan. Jadi hasil asesmen nasional Bapak Ibu itu sendiri nanti akan terpotret oleh Kementerian Pendidikan bahwa ternyata skor kemampuan literasi dan numerasi anak kita segini. Nah, itu hasil itu merupakan cerminan dari proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Ketika skornya rendah, artinya ketika misalnya guru cenderung hanya memberikan tugas siswa di kelas, ya, jarang melakukan diskusi, mengajak siswa berdiskusi, bernalar, nah itu kemungkinan AKM literasi dan numerasinya nanti itu akan rendah. Karena ini AKM literasi dan numerasi mengukur proses pembelajaran di kelas. Itu tadi. Jadi bukan melalui drilling soal-soal. Apakah ada nilai atau skor minimal dalam AKM? Jawabannya tidak. AKM melaporkan persentase murid dalam setiap level kompetensi. Diharapkan semua murid mencapai level kompetensi cakap atau mahir. Jadi ini level kompetensinya tertinggi Bapak Ibu nanti itu sampai tingkat mahir, ya. Kalau sudah sampai tingkat mahir berarti proses pembelajaran di sekolah tersebut sudah berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan. Dapatkah murid kelas 11 yang mengikuti AKM mengikuti hasil AKM-nya? Jawabannya tidak. Jadi hasil AKM Bapak Ibu itu tidak ke murid, ya. Kalau mau murid, setiap guru dapat memetakan kemampuan muridnya menggunakan instrumen AKM kelas. Jadi ada AKM kelas, ya. Hasil AKM nasional akan melaporkan pada level satuan pendidikan. AKM kelas sendiri ini nanti akan saya jelaskan besok Bapak Ibu. Seperti apa perbedaan AKM kelas dengan AKM nasional. Jadi untuk mengukur siswa secara individu itu ada yang disebut dengan AKM kelas. Bagaimana hasil asesmen nasional dimanfaatkan? Nah, satuan pendidikan diharapkan menjadikan hasil asesmen nasional sebagai alat refleksi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Jadi hasil asesmen ini nanti yang dijadikan dasar dalam memperbaiki kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, tindak lanjutnya adalah dari hasil AKM ini, diharapkan mampu merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru menerapkan teaching direct lever serta fokus membangun kompetensi serta karakter murid. Jadi selain kita mengajar, ya, kita harus juga fokus membangun karakter murid, supaya hasil survei karakter nanti juga menunjukkan bahwa di sekolah kita memang diadakan pembinaan karakter kepada peserta didik. Terkait dengan itu akan ditindaklanjuti oleh manajemen satuan pendidikan, utamanya ini dalam ini kepala sekolah, untuk menyusun program-program yang mendorong terciptanya iklim belajar yang positif. Nah, sekarang hasilnya, bagaimana hasilnya dilaporkan nanti? Jadi hasil AKM nanti ini ada 4 tahap. Ada tahap perlu intervensi khusus, ada tahap dasar, ada tahap cakap, dan ada tahap mahir. Nah, bagaimana tahapan ini? Nah, ini untuk literasi membaca, untuk tingkat perlu intervensi khusus berarti
hasilnya murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks. Untuk tingkat dasar yang hasilnya masih pada tingkat dasar, nah ini penjelasannya, belum menemukan ya dan mengambil informasi eksplisit dan serta membuatnya. Untuk cakap itu berarti siswa sudah mampu membuat interpretasi dari informasi implisit serta mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam teks. Sementara tingkat mahir itu sudah sampai pada tahap mampu mengintegrasi beberapa informasi, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan, dan bersikap refleks terhadap isi teks. Nah, ini nanti hasil dari AKM itu sendiri. Dia akan terpetakan ke 4 kompetensi ini. Nah, untuk numerasi juga ada 4, sama, intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Tapi perbedaannya tadi dia pada kemampuan numerik atau matematik. Nah, sekarang saya lanjut, Bapak Ibu, ini contoh strategi penguasaan konten di beberapa mata pelajaran ya. Pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran. Jadi hasil AKM nanti dijadikan dasar untuk ini, bagaimana kita melakukan pembelajaran. Seperti contoh misalnya ini untuk IPS, disajikan bacaan berisi materi baru mengenai koperasi, berarti IPS ekonomi ini menjelaskan definisi fungsi dan manfaat beragam contoh baik. Nah, kalau kita lihat, kalau seperti ini materinya Bapak Ibu ya, dalam mata pelajaran IPS tentang koperasi, nah, kita harus petakan untuk murid yang masih berada pada tingkat perlu intervensi khusus, berarti dia belum mampu memahami isi bacaan. Murid hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Maka guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut. Murid perlu diberi bahan ajar lain secara audio, visual, dan pendampingan khusus. Jadi tugas kita ini harus mampu mengidentifikasi nanti bahwa murid pada level intervensi khusus ini model pembelajarannya seperti ini yang harus kita lakukan. Untuk murid yang berada pada tingkat dasar, berarti sudah mampu mengambil informasi, ya, sudah mampu mengambil informasi dari teks, namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi. Maka murid perlu diberi sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan pemahaman yang utuh. Jadi yang tingkat dasar nanti seperti ini yang harus dilakukan oleh seorang guru. Kemudian untuk tingkat cakap, itu sudah mampu memahami dengan baik isi teks, namun belum mampu merefleksi. Maka murid dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan murid, mengaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi. Sedangkan yang berada pada tingkat mahir, itu sudah mampu memahami isi bacaan dan merefleksi kegunaan koperasi dari teks yang diberikan oleh guru. Maka guru dapat melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pemanfaatan koperasi. Jadi seperti ini adalah contoh Bapak Ibu terkait dengan perlakuan yang harus diberikan oleh murid nanti ketika hasil AKM sudah keluar, bahwa secara umum murid kita masih berada pada tingkat dasar, maka strategi pembelajaran kita itu mengarah ke sini. Nah, ini contoh untuk IPS. Nah, untuk mata pelajaran seni, ini contoh ya. Pelajaran keterampilan SMP, materinya adalah praktik memasak cireng. Guru memberikan teks resep cara membuat cireng. Jadi perluakan murid juga berbeda, mulai dari yang berada pada tingkat intervensi khusus. Nah, itu yang harus dilakukan adalah ini, membuat catatan atau rangkuman sederhana mengenai cara membuat cireng berdasarkan resep dari guru. Jadi tidak terlalu jauh dulu Bapak Ibu kalau siswa yang berada pada perlu intervensi khusus. Sementara untuk siswa yang sudah berada pada dasar cakap mahir, itu perlakuannya berbeda. Misalnya pada tahap mahir ini ya, berarti dia sudah mengevaluasi ya. Maka murid di tingkat ini sebelum membuat cireng ditugaskan untuk mencari resep cireng lainnya, membandingkan resep-resep, kemudian memutuskan langkah-langkah pembuatan cireng yang akan dijadikan resep untuk dipraktikkan. Hasil telaah berupa resep, beberapa resep tersebut dilaporkan beserta alasan pengambilan keputusan dalam membuat cireng. Jadi mungkin ini merupakan tantangan berat Bapak Ibu guru ke depan ketika hasil AKM itu sudah keluar, karena memang kita dituntut untuk
melakukan proses pembelajaran di kelas itu berdasarkan tingkat kemampuan murid. Itu yang akan tercermin nanti dari hasil AKM-nya, apakah dia sudah berada pada tingkat level perlu intervensi khusus, atau sudah berada pada tingkat dasar, berada pada tingkat cakap, atau sudah berada pada tingkat mahir. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari pertama ini terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional. Untuk pengembangan soal AKM, insya Allah itu akan saya sampaikan besok, ya, akan saya sampaikan besok. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ketika ada yang ingin dipertanyakan, ya bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini, jadi Bapak Sarafudin menjelaskan itu AKM, kemudian kapan pelaksanaannya, siapa saja, serta siapa saja yang ikut, kemudian apa tindak lanjutnya dan bagaimana nanti hasil pelaporan dari AKM itu. Nah, baik Bapak Ibu peserta, mungkin masih ada yang penasaran atau mungkin masih ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Bisa langsung angkat tangan atau bisa langsung aktifkan mic-nya untuk memberikan pertanyaannya. Saya persilakan Bapak Ibu. Ya, ini ada pertanyaan Pak di kolom chat tadi dari Ibu Nur Haida. Pak Beta, bagaimana dengan SD yang tidak memiliki lab komputer atau perangkat yang memadai untuk pelaksanaan asesmen ini? Iya, langsung saya jawab, Bu, ya. Jadi terkait dengan pelaksanaan tadi sudah dijelaskan bahwa itu semua sekolah wajib mengikuti. Adapun terkait dengan fasilitas yang tidak memadai untuk pelaksanaan AKM tahap pertama nanti, kemungkinan itu sama dengan UN kemarin, ya, bisa menggunakan fasilitas IT di sekolah lain. Nah, cuman ini nanti bisa dimanfaatkan dalam survei lingkungan belajar. Itu sudah akan terbaca nanti bahwa sekolah-sekolah ini secara lingkungan belajar itu fasilitas IT belum memadai, sehingga kebijakan kementerian ke depan itu bisa memfasilitasi. Ada bantuan yang bisa diberikan kepada sekolah-sekolah memang yang belum memadai secara IT, sehingga pelaksanaan AKM untuk tahun-tahun selanjutnya itu sudah bisa semua di sekolah masing-masing. Jadi proses mekanismenya itu sama dengan ujian nasional kemarin. Ketika belum memadai bisa kita ikut di sekolah lain, atau bisa mungkin pinjam laptop dari siswa untuk tahap pertama. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Bagaimana Bapak? Oh ya, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Eli. Bagaimana pengumuman sampel siswa yang ikut AKM dan AKM itu? Iya, langsung Bu, ya. Jadi untuk sampel siswa tadi kan sudah ditetapkan itu untuk SMP SMA itu 45 orang. Pengumumannya itu tentu sebelum pelaksanaan AKM, jadi kemungkinan dalam tahap persiapan bulan Agustus itu sudah bisa kita ketahui siapa-siapa yang ditetapkan oleh Kemendikbud sebagai sampel di sekolah kita, karena sampel ini nanti akan ditarik melalui data yang ada di Dapodik, sehingga siswa-siswa yang ikut itu bisa diketahui akhir Agustus. Ketika memang perencanaan AKM nanti bulan 9-10 itu jadi, kita tunggu saja petunjuk operasionalnya Bapak Ibu. Yang jelas kata kuncinya di sini bahwa sampel itu yang menentukan adalah Kemdikbud, bukan sekolah yang menetapkan, karena ditarik langsung dari sistem Dapodik kita. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Saya sampaikan juga Bapak Ibu, di kolom chat itu saya sudah kirim link untuk Google Classroom. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung di kelas tersebut. Nah, materi yang saya sajikan bisa di-download di situ. Jadi di hari pertama saya nunggu dulu Bu moderator, ya. Saya tampilkan dulu Google Classroom-nya supaya bisa dilihat nanti. Jadi saya coba tampilkan dulu.
Baik, ini Bapak Ibu. Jadi di Google Classroom Bapak Ibu nanti kalau sudah bergabung, itu namanya workshop maraton PGRI Kota Parepare. Di hari pertama ini Kamis, ya, ada daftar hadir yang bisa Bapak Ibu isi. Ini untuk melihat peserta yang ikut nanti. Peserta yang ikut tentu mau disesuaikan juga dengan pemberian sertifikat nanti. Karena kalau kehadiran Bapak Ibu tidak maksimal tentu jadi bahan pertimbangan juga nanti dalam penerbitan sertifikat. Kemudian materinya bisa di-download di sini. Ya. Jadi materi yang saya sajikan tadi kalau mau dibaca lebih detail terkait pelaksanaan, Bapak Ibu bisa download di materi Google Classroom ini. Nah, nanti untuk hari kedua dan hari ketiga itu saya sampaikan besok Bapak Ibu. Jadi ini sudah bisa bergabung, saya sudah kirim linknya di kolom chat. Nah, bisa bergabung di situ. Kemudian untuk materi hari ini sudah bisa di-download. Untuk materi hari kedua nanti besok Bapak Ibu bisa download. Kemudian daftar hadirnya juga seperti itu. Jadi 3 hari pelaksanaan tatap muka secara daring. Nah, itu kita lakukan mulai dari materinya, kehadirannya itu kita lewat Google Classroom saja. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Jadi teman-teman silakan bergabung di Classroom dan di sana ada daftar hadir yang bisa diisi dan juga saya sudah bagikan kembali linknya. Begitupun juga dengan link daftar hadir untuk panitia. Jadi ada 2 ya daftar hadir yang bisa diisi hari ini. Baik, saya membacakan kembali pertanyaan dari peserta. Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Tamrin. Bagaimana upaya guru dan manajemen sekolah dalam menyiapkan peserta didik mengikuti AKM ke depan, mengingat sulitnya guru dan manajemen pendidikan meningkatkan kompetensi literasi dan nilai karakter siswa di masa PJJ? Baik, terima kasih dari Pak Tamrin. Jadi terkait dengan ini ya upaya guru. Jadi besok itu saya akan sajikan beberapa contoh soal-soal AKM. Soal-soal AKM itu yang akan saya sajikan itu stimulusnya berasal dari berbagai disiplin ilmu mata pelajaran. Jadi dari situ nanti Bapak Ibu bisa melihat dan bisa melaksanakan dalam pembelajaran jarak jauh juga. Misalnya ketika Ibu mengajarkan materi, misalnya di biologi mengajarkan materi tentang hewan atau tumbuhan, Bapak Ibu bisa mengangkat soal-soal dalam bentuk literasi untuk kemudian dibuatkan model-model soal secara AKM sehingga siswa kita itu terbiasa. Jadi konsepnya AKM Bapak Ibu, bagaimana membangun anak ini terbiasa bernalar. Nah, persoalannya ketika kita suruh mereka untuk berliterasi, membaca, itu kan biasanya untuk mengukurnya sulit karena kita tidak tahu apa baca betul atau tidak. Makanya kita buatkan soal untuk mengukur itu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika melakukan kegiatan pembelajaran, ada materi yang diajarkan, misalnya tadi seperti koperasi di PS, di seni budaya tadi ada cara membuat cireng, bisa disajikan teks-teks literasi, kemudian diujikan. Nah, kalau di pembelajaran daring itu kan mudah saja. Untuk soal pilihan ganda itu kita buatkan dalam bentuk Google Formulir. Jadi untuk meningkatkan kemampuan itu Bapak Ibu, kita langkah pertama yang menurut saya perlu dilakukan dulu adalah bagaimana membiasakan dulu anak-anak kita untuk berliterasi, membaca. Kalau anak-anak yang sudah gemar membaca novel, membaca cerita-cerita itu sudah tidak ada masalah. Tapi untuk anak ini yang malas membaca, kita mulai dengan menyajikan teks-teks pendek dulu sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Kemudian kita kasih evaluasi terkait dengan hasil tes itu. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Saya kira sudah jelas ya Pak Tamrin. Oh ya, sudah. Terima kasih jawabannya menurut Pak Tamrin. Baik, saya bacakan kembali pertanyaan dari Bapak Ilham Jafri. Tapi kalau mau daring, berapa kecepatan internet minimal yang harus disiapkan sekolah untuk pelaksanaannya agar bisa menjangkau semua sampel? Misalnya di sekolah pakai IndiHome. Ya.
Pak? Yang minimal harus 8. Jadi baik Pak Ilham terkait dengan ini kecepatan internet minimal. Jadi mungkin ini secara teknis persoalan IT saya belum bisa jelaskan terlalu jauh, karena kalau secara teknis nanti itu sama seperti UN kemarin itu ada petunjuk operasional sekolah atau pos pelaksanaan asesmen. Nanti di situ akan dijelaskan secara rinci terkait dengan akses ini. Jadi yang saya jelaskan tadi cukup hanya pada persoalan fasilitas IT yang perlu disiapkan seperti server ketika kita melakukan nanti moda semi daring, fasilitas laptop. Terkait dengan syarat-syaratnya ini yang jelas sama dengan sistem ujian nasional kemarin. Sebelum pelaksanaan itu akan keluar petunjuk. Jadi termasuk operator sekolah itu kemarin dalam uji coba itu sudah ada ya. Kalau uji coba kemarin, kalau saya di SMA 5 itu masih belum bagus akses internetnya. Nah, tapi nanti ke depan mungkin menjelang pelaksanaan, kalau jadi dilaksanakan bulan 9 sampai bulan 10, akan ada juga pertemuan untuk operator sekolah dalam persiapan pelaksanaan asesmen nasional itu. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Iya, baik. Kita lanjut ya Pak ke pertanyaan berikutnya dari Pak Yanto. Pak B, bisa dijelaskan kembali mekanisme pelaksanaan AKM semi daring? Yang semi daring. Oh iya. Iya, jadi kalau tadi pelaksanaannya kan ada dua Bapak Ibu, dia ada daring, ada semi daring. Berbeda dengan UN kemarin, ada tulis. Kalau semi daring itu persis dengan ujian nasional kemarin. Semi daring itu artinya selama pelaksanaan asesmen nasional tidak perlu ada koneksi internet. Jadi untuk koneksi internet, untuk koneksi ke siswa itu cukup pakai server sekolah. Nah, itu semi daring. Jadi sebelum pelaksanaan asesmen, operator itu harus mendownload dulu soal ke server. Kemudian server inilah yang melempar. Jadi dia tetap menggunakan fasilitas komputer, cuman menggunakan jaringan internal, pakai server sekolah. Nah, nanti setelah selesai pelaksanaan asesmen, soal itu kemudian diunggah ke Kemdikbud hasilnya. Nah, jadi semi daring ini diperuntukkan untuk sekolah-sekolah yang kemungkinan akses internetnya terkadang di daerah tersebut akses internetnya terkadang putus. Nah, itu. Kalau daring itu dia full. Jadi selama mengerjakan soal harus ada akses internet, sehingga setelah kita mengklik ke selanjutnya otomatis jawaban kita langsung terkirim ke server pusat. Kalau semi daring tadi tidak, dia hanya tersimpan di server sekolah. Nanti operator sekolah yang mengupload semua hasil jawaban ke server pusat. Jadi akses internet untuk semi daring itu hanya dibutuhkan ketika operator mendownload soal dari server pusat, kemudian ketika operator mengupload kembali hasil ke server pusat. Jadi selama pelaksanaan asesmen itu kalau jaringan bermasalah tidak ada masalah. Seperti itu, Pak, untuk penjelasannya terkait yang semi daring ini. Ya, jadi semi daring ini sebenarnya memberikan sebuah solusi jikalau seandainya ya terjadi mati lampu lah atau apa. Tapi kalau daring ya Pak, kalau misalnya mati lampu kan otomatis nggak bisa lanjut. Tapi kalau misalnya semi daring, apakah itu bisa dilanjutkan pada saat nyala misalnya lampu? Bagaimana itu Pak? Iya, kalau persoalan misalnya kalau persoalan mati lampu, kalau kalau semi daring kan tentu harus tetap disiapkan genset, karena meskipun semi daring kan kita tetap menggunakan fasilitas laptop ya. Kalau listriknya bermasalah kan otomatis komputernya juga mati. Nah, jadi cuman yang membedakan di sini pada persoalan adanya kalau di semi daring selama pelaksanaan 2 jam itu kita tidak perlu akses internet, karena akses internet kita hanya dari server sekolah. Nah, seperti itu saja. Kalau masalah jaringan listrik tetap harus tersedia. Jadi PLN ini nanti harus memastikan bahwa tidak ada pemadaman ya. Nah, kalau mengenai sementara mengerjakan kemudian ada mati lampu, Kemendikbud sudah mengantisipasi itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya lampunya sudah menyala ya bisa dilanjutkan saja, seperti itu, otomatis tersimpan.
Nah, UN juga kan kemarin seperti itu, ketika terjadi masalah terkait dengan jaringan listrik, jawaban siswa itu sudah tersimpan di server sekolah, sisa dikirim. Nah, seperti ini juga nanti untuk ininya. Tapi masalah listrik itu baik daring maupun semi daring semuanya harus diantisipasi supaya jaringan listrik ini bukan menjadi kendala ketika pelaksanaan asesmen nasional. Mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Baik Bapak Ibu peserta, mungkin masih ada yang mau bertanya terkait materi kita untuk hari ini. Silakan bisa langsung diaktifkan mic-nya atau menulis di kolom chat. Ya, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang kami bagikan. Ada daftar hadir dari panitia, silakan bergabung di Google Classroom. Sana juga nanti Bapak Ibu akan mengisi daftar hadir dari pemateri dan bisa mendownload materi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Ya, saya kira materinya cukup jelas ya, yang sudah dipaparkan oleh Bapak. Bagaimana Pak, Bapak pemateri, masih ada yang mau disampaikan untuk hari ini? Oh iya, jadi untuk hari ini saya melihat di Google Classroom itu sudah bergabung 51 orang peserta. Jadi terkait dengan materi ini saya rasa untuk pelaksanaan asesmen sendiri itu saya rasa cukup, Bu. Jadi untuk pengembangan soal AKM-nya, kemudian contoh-contoh soal yang bisa disajikan dari berbagai rumpun mata pelajaran itu insya Allah besok saya sampaikan. Jadi mungkin hari ini cukup itu saja dulu, Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya, Bapak Ketua PGRI sudah bergabung kembali dengan kita. Jadi untuk materi hari ini sudah cukup ya. Bagaimana tentang pengenalan pelaksanaan AKM. Jadi insya Allah besok kita akan bertemu kembali di room ini di jam yang sama, yaitu pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 11 dengan materi tentang bagaimana mekanisme pengembangan soal AKM. Karena besok insya Allah akan dijelaskan jenis-jenis soal AKM, indikator dan contoh soal AKM. Saya rasa tidak ada lagi pertanyaan dari peserta Pak, jadi kita tutup saja pertemuan kita untuk hari ini. Adapun nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan yang tertinggal, kita didiskusikan di Google Classroom ataupun di grup WA ya Pak ya? Iya. Ya, ya bisa Bu. Iya. Ya, baik Pak. Saya mungkin ada sedikit penutup dari Bapak untuk materi hari ini sebelum kita tutup. Oh iya. Baik, Bapak Ibu peserta, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat mengikuti kegiatan kita. Besok kita akan lanjutkan insya Allah pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa tetap mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Yang sudah mengisi daftar hadir setelah saya menutup kegiatan sudah bisa meninggalkan room. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih Bapak pemateri, Bapak Daniel. Saya akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Moderator. Insya Allah besok kita lanjutkan. Terima kasih Pak Sakir. Terima kasih host dan panitia. Siap, Bapak Ibu. Pak Sakir ini di mana Pak Sakir ini? Right. Weh, Pak Sakir, Bang. Iya, karena baru sarapan ini. Sarapan sekaligus pakai cai. Sarapan.
yang. Jam berapa nanti nih Pak Tamrin pembukaan? Jam 12 nih? Jam 12, Ibu. Jadi masih Di linknya sudah ada ya, linknya ya. Sudah ya. Mau jalan Oke, Pak Sakir, weh. Pindah channel ki lagi nanti Bu Anci. Kalau jam 12. Kita lagi pindah kamar. Cepat kau masuk, Weda. Jangan sampai terlambat lagi, tidak bisa masuk. Itu Mi, Google Classroom men, belum ada, enggak ada apa materi, enggak bisa ki masuk. Kenapa bisa tidak masuk Google Classroom? Enggak bisa Kak saya. Bisa dipakai, Yangki pakai akun Belajar ID, akun yang lain. Biasa. Akun biasa. Ya, Oh, siapa? tadi saya akun Belajar ID nggak bisa masuk. Pakai akun Gmail yang lain baru bisa. Pakai yang lain, Eda. Ya, ada jalan lain. Kalau Ibu Suli itu banyak jurusnya. Iya, makanya ditanya nih. Halo, Bu Eda. Banyak cara menuju Roma kalau Bu Suli. Pak Tam lah, bukan rahasia. Halo, Pak Tamrin. Kenapa tidak ada nama aku masuk? Ih, kasih nah. Agak sih roh, Bu Sudah Mus. masuk di Google, sudah masuk di Classroom. Kenapa tidak ada nama aku? Kok masuk, Pak? Kenapa tidak ada daftar hadir nama aku atau tidak muncul? Ada di memang? sebelahnya, sayang. Passwordnya. Siapa wali kelasnya itu? Pakai HP, Kak. Iya, saya juga pakai HP. Kayaknya lainnya wali kelasnya itu. Iya, Kak? Awang. Salah masuk kapan? Pun kerja salah masuk. Bahaya tuh kalau salah masuk. Sengit busul. Namanya juga Sulastri ada di situ. Kalau kau lihat berarti ada aku. Masa? Begitu me Bu Pokoknya sama materi Bu Sul. keluar masuk Bu Sulastri. Pak. Luar biasa Pak Haji Bu Sul. Tidak ada materi satupun disisakan. Ya harus, namanya ilmu mau dicari, Pak Tam. Itulah luar biasa semangatnya. Selalu menginspirasi kita yang muda-muda ini. Harus. Jangan gara-gara nanti usia tuh, Pak Tam. Kenapa kau Sul ini? Yang trainer perempuannya tuh karena belum ada kuda trainer perempuan Bu Sul nanti. Sepakat. Ada Bu Anci gaya aku di situ ya. Ajak semua bergabung Pak Tamrin di anunya kegiatannya Pak Mansur. Iya sudah Pak, siap Pak Haji. Iya Pak Haji, insya Allah. Iya, saya lihat banyak teman-teman yang sudah bergabung dan menyatakan siap ikut pembukaannya. Ya. Ada nanti Pak Haji, ada yang mau buat grup khusus Pak Tamrin trainer Supaya banyak di pare-pare ini yang lahir sebagai trainer hasil dari workshop maraton. Bagaimana Weda? Ada usulannya Haji Mufida Weda. Komunitas beda Pak Tam. Oh iya. Ada Komunitas. ini Pak Tamrin, bagus kita belum dibentuk itu SLCC. Smart. Oh, Busul. Kelas A kerja tumi leon regabus sih ketenggalan informasi Classroom Haji. SLCC Smart Learning ada Smart Learning Center begitu. Lupa ya. SLCC. Guru-guru pare-pare yang ya dia memang fokus hanya di IT. Boleh itu Pak Haji. Kita sudah 8 dari 8 materi ini kan 11 pemateri kita ditambah host 3 ditambah nanti beberapa peserta itu semua calon-calon pengurusnya.
Ada namanya Bu Sul di situ sama Bu Haja Mursida. Iya. Yang selama ini antusias, semangat terus mengikuti materi workshop. Semangat 21. Semangat karena Pak Ketuanya juga semangat. Ibu Sul yang luar biasa. Ayo mulai sih. Mulai sih Bu Haji. Sampai melobat ini HP aku. Sudahkah? Bu Tugas Pak Sul. Haji, materi 6 ada Pak Tamrin ini teh. Oh iya, nggak dikasih masuk di dalam Ada kelas, Bang. ada Mana aku dikira tuh. tidak ada tugas kuliah. Kasih masuk di kantong. Gimana aja ini kantongnya? Astagfirullah, bilang. Mana aja ini kantong sekalinya, San bilang. Kasih lihat dulu itu anutan. Yang kantong tugas yang mana? Bilang, tidak ada memang tongki di sini, bojek mati kayak. Masuk Mi Bu Eda, masuk Mi. Jam berapa Pak Tamrin? Jam 12 ya? Keterangan betul. Iya, jam 12 insyaallah pembukaan, Bu. Oh iya. Mana ini Pak Muslimin? Oh Pak Muslimin, mana sih? Ada Jeki? Hilang Mi. Nanti kami rekaman Tunggu nih. Iya. Kalau dihentikan rekaman, tidak terlalu panjang juga, itu bisa juga cepat proses uploadnya ke YouTube, baru di-share lagi linknya di grup. Karena pintu Pak Muslimin, mana dia mengu-mengu. Masih ada Pak Jamal juga ini. Iya masih ada. Masih ada Semangat juga Pak Jamal. Jadi bisa milih ini karena mau bergabung ke Pak Tamrin nanti lagi. Ya, istirahat dulu 1 jam baru bergabung Iya. lagi. Oh, Ya, istirahatnya. bernafas dulu. Sampai jam berapa itu Pak Tamrin? 1 bulan ya. Iya mau refreshing hari Minggu Pak Tamrin. Bagus ini. Ya, calling lah, siapa tahu bisa juga Iya. ikut refreshing kita ini. Semua mau dipanggil.